Ya, Pak. Baik. Selanjutnya, tadi saya lihat ada white box-nya sudah ya. Nah, sebenarnya itu nanti akan mengarah ke situ. Nggih. White box itu mestinya juga mengikuti model algoritmanya kan. Kalau algoritmanya Anda buat model berorientasi objek yang terdiri dari beberapa fungsi, nanti otomatis pengujian white box-nya juga akan mengikuti itu, menjadi serpihan-serpihan kan. Kemudian selanjutnya, saya lihat instrumennya cukup bagus ini, banyak. Apakah instrumen-instrumen yang Anda buat untuk menguji fungsi itu sudah selaras dengan apa yang Anda identifikasikan tadi? Fungsi-fungsi yang Anda identifikasi? Dalam artian seluruh fungsi-fungsi yang Anda identifikasi itu Anda sudah jamin bahwa tidak ada yang tertinggal lagi dalam Insya proses Allah pengujiannya? tidak ada, Pak. Insya Allah. Itu semua ya, semua sudah Iya. ada di pengujian itu ya. Nggih, Pak. Oke. Baik. Saya kira dari sisi keilmiaan dalam penyajiannya, itu saja yang perlu saya berikan masukan. Jadi sekali lagi ada dua hal penting dari sisi keilmiaan penyajiannya. Yang pertama bahwa setiap fungsi-fungsi yang diharapkan ada dalam sistem itu mestinya dideklarasikan pada analisis persyaratan sistem atau analisis kebutuhan sistem. Sebenarnya polanya kan kalau Anda pernah belajar RPL itu kan sebenarnya itu sudah pernah Anda dapat itu kan. Bahkan secara detail di situ misalnya kalau disajikan dalam bentuk tabel. Jadi setiap fungsi-fungsi itu disajikan di situ. Fungsi pertama sistem itu bisa apa. Bahkan kalau perlu kita deskripsikan secara detail, tidak hanya mengatakan mengatur waktu. Bagaimana cara dia mengatur waktu? Mungkin ada sub-sub fungsional di dalam yang perlu kita deklarasikan. Deklarasikanlah di situ di tahap analisis persyaratan atau analisis kebutuhan. Dan yang kedua, karena tadi sekali lagi saya sarankan konsep pemrograman Anda dalam berorientasi objek mestinya desainnya juga mestinya disajikan dalam bentuk model desain yang berorientasi objek dan gunakan tools-tools yang memang dikhususkan untuk mendesain secara berorientasi objek. Nah, saya kira itu saja dalam saya. Silakan Pak Bos dilanjutkan. Terima kasih Pak Bahar. Ya, tadi sudah sebagian besar dikupas oleh Pak Bahar untuk sisi ilmiahnya ya, Pri. Kemudian mungkin saya tadi lebih kepada proses kerja dari semuanya sama ini masalah dan masalah yang kamu dapatkan. Saya dari tadi mencari-cari ini kan yang bangun pet food. Cuman dari tadi saya mencari ini petnya apa? Petnya apa? Petnya apaan sih? Oh, definisi operasional. Ya, hewan. Gimana, Apri? Kedengaran nggak ya? Agak pecah-pecah, Pak. Suara kedengaran. Iya. Terlalu kecil. Nggih. Nah. Speaker ulun pecah, Pak, di laptop nih. Oh, berarti overmodulasi. Tes 1 2 3. 1 2 3. Cek. Nah, jelas-jelas, Pak. Cek 1 2 3, Apri gimana? Ya, jelas, Pak. Nah, tadi yang saya tanyakan itu pet food feeder. Nggih. Dari makanan hewan. Nah, sekarang di penelitian ini hewannya apa? Kucing, Pak. Ada nggak disebutkan di sini? Ada. Nggih. Nah, ini menurut saya sih jadi masalah. Nggih. Nah, di tempatmu ini ada sensor berat. Nggih. Sensor beratnya untuk apa? Untuk Pak, menimbang pakan di tempat pakan. Menimbang di tempat pakan hewan. Tempat dia makan, Pak. Gitu. Bukan menimbang berat tubuh hewan. Bukan. Jadi itu posisinya kalau di mana tadi gambar ini? Gambar Pak, rancangannya.
Gambar alatnya Pak. Nah, rancangannya dulu. Gambar perancangan alatnya mana tadi? Di bab ya, ya. Hampir. Saya lihat di file saya. Bab 3. Nah, ya. Nah, itu sensor beratnya diletakkan di tempat makan sini Pak. tempat penampungan makan yang besar ini ya. Nggih, yang di bawah. Nah, Yang nah, kecil. sekarang gunanya sensor berat di sini, ini kan untuk intinya mengukur berat dari makanan yang sudah dikeluarkan setelah Nggih, dari nggih. makanan keluar, dia ngukur ini kan, Apa Pak? ya, yang untuk dimakan si hewan, ya kucing, ya. Nggih Pak. Kucing tapi tidak ada di laporan gitu ya. Nah itu gunanya apa? Yang mana Pak? Timbangan. Iya, gunanya itu untuk apa? Gunanya itu untuk mengontrol sisa pakan Pak. Mengontrol sisa pakan. Nggih. Kalau misalnya setelah keluarnya berapa gram? Keluarnya tuh bisa antara 60 gram Pak ya. Sampai antara 51 gram sampai 67 gram. Menentukannya itu kamu bisa menentukan antara 51 sampai 60 sekian gram itu dari mana? Dari pengujian Pak. Saya referensinya dari mana? Ini kucing nih. Kan? Nggih. Kucing itu kasih sekali makan. Nah, cukupkah atau lebihankah malah? Cukup Pak ya, kucingnya banyak Pak ya. Nah, itu kamu kalau ngomong itu habis aja sama Pak Bahar kamu, itu nggak bisa diukur jadinya. Penelitian itu harus bisa diukur. Nah, itulah Pak Boy. Ya. Itu tadi makanya saya katakan mestinya sajikan itu algoritmanya. Untuk setiap fungsi-fungsi seperti itu, sajikan algoritmanya secara detail supaya orang bisa tahu bagaimana mekanismenya itu. Ya. Kalau algoritmanya terlalu general seperti yang Anda sajikan tadi, orang nggak bisa tahu itu gimana mekanismenya itu. Nggih. Misal ya ilustrasinya Apri ya. Nggih. Kucing yang kecil, anak-anak kucing. Nggih. Anak kucing kalau kasih 51 sampai sekian gram itu pasti sisa kan? Nggih. Nanti ada kucing lagi yang besar. Nggih. Kucing gonol ya, kucing gonol. Sebenarnya kalau menurut saya sensor berat yang kamu pasang ini masih abu-abu nih gunanya untuk apaan? Atau ada untuk menambah fungsi saja bisa. Ya. Jadi biasanya untuk makan hewan itu hubungannya sama berat tubuh. Yang sebagian besar ya, walaupun memang kadang-kadang ada yang hewan-hewan yang kecil pun itu makannya banyak kayak kelelawar. Badannya kecil tapi makannya luar biasa. Nah, saya kebetulan punya kucing ada 17 di rumah. Iya Pak. Banyak. Ya, jadi makanan itu berapa persen dari berat tubuhnya. Jadi menurut saya itu untuk pembuatan suatu alat dihubungkan dengan suatu objek, apalagi ini hewan. Pertama harus diperjelas, terdefinisi dulu hewannya apa dulu. Jadi bisa menentukan jumlah makan yang dikeluarkan. Iya Pak. Kemudian ini pakai suplai dayanya pakai apa? Satu daya Pak. Iya, satu dayanya dari mana? Listrik, PLN. Listrik Pak. Listrik. Terus lampu mati nanti hewanmu nggak makan. Mati, mati kucingnya. Atau logikanya gini aja. Iya. Kan untuk ya masalahnya kan kalau misalnya orang yang di rumah keluar kota berapa hari gitu kan. Ya. Jadi dia makanan kucing masih bisa, makanan masih ada selama dia tinggalkan. Nggih. Sekarang misalnya pada waktu dia keluar kota,
token PLN. Hmm. Hmm. Problem ya. Oke. Ya, jadi tetap aja begitu dia hari ini berangkat, sore nggak taunya token PLN-nya habis. Oke, Pak. Ya, token PLN habis, alatnya nggak kerja tuh. Mungkin itu nanti dimasukkan sebagai ini aja di bab 5 saran mungkin ya untuk pengembangan lebih lanjut. Karena sebenarnya kan untuk perangkat-perangkat seperti mikro dan sensor-sensornya itu tidak memerlukan daya besar. Tidak perlu daya besar, cukup dengan baterai. Baterai kata Pak Budi banyak baterai. Ya, itu nanti masukan ke saran saja. Oke, Pak. Nah, terus status tadi ya, ada status sama sekali lagi kan, tolong diperjelas masalah double check seperti yang Oke. ditanyakan Pak Bahar tadi. Oke. Tolong dijelaskan sekali lagi hubungannya double check sama status apa tadi pakan ya. Double check dengan apa, Pak? Status pakan. Status pakan. Ya, yang itu dia double checknya itu ke mana? Saya kurang jelas juga tadi. Udah sini, Pak, yang membuka tabel pengujiannya, Pak lah. Mekanismenya. Jadi untuk metode double check ini, yang pertama kita mencek di kondisi stok pakan, di tempat stok pakan. Terus yang kedua, proses di anunya, Pak, di tempat pakan hewannya, Pak. Tempat Iya. pakan, tempat Iya. makan hewan. Yang ada tempat berat, yang ada sensor berat tadi. Iya, Pak. Nah, terus apa hasil dari double checknya nanti? Double check jadi hasil dari double checknya itu tampil berat pakan, Pak, misalnya di LCD berapa misalnya. Nggih. Nggih. Kita pakan. Jadi Pak, misalnya di tempat pakan ini masih ada sisa pakan hewan. Jadi misalnya dua aja, Pak, kucingnya. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Misalnya kita set alarm 1 loh, Pak. Misalnya jam 9 keluar, terus kan dimakan kucing. Jadi berkurang, misalnya sebelumnya 51 gram, misalnya berkurang jadi sisa 40 gram misalnya, Pak. Nggih. Masih mengeluarkan pakan, Pak. Misalnya set nggih. Nggih. Nggih.
Ya, artinya program Anda ini sebenarnya cukup cerdas ya. Cuma sayang, ya itu tadi sayang banget karena kecerdasannya itu tidak kelihatan. Hanya ada di dalam mikrokontroller itu, sementara tidak bisa dilihat orang seperti apa. Ya, betul. Inilah yang saya katakan tadi, mestinya itu dikeluarkan dan dijelaskan sedetail-detailnya dalam bentuk algoritma itu. Dan kan itu kan yang Anda jual sebenarnya. Iya, Pak. Kalau alatnya saja itu orang bingung itu untuk apa, fungsinya juga tidak langsung kan, ini kan penelitian-penelitian dasar kan yang seperti ini, konseptual. Makanya konsep-konsep algoritmanya mestinya itu yang lebih ditonjolkan untuk disajikan. Ya, oke. Jadi tadi intinya itu dia akan berusaha memenuhi berat dari pakan untuk kucing yang di tempat di piring makannya, udah gitu aja ya, di piring makannya. Kalau misalnya dia tidak masih ada sisa sekian gram, dia akan menambahkan sesuai dengan referensi yang sudah kamu masukkan tadi. Misalnya masih ada 10 gram, dia tinggal nambahin sekitar 40 gram saja lagi. Misalnya kosong sekali, baru dia 51 sampai 60 sekian gram. Oke. Kemudian tadi ada juga, cuma tadi ya tetap saja kembali ke pertanyaan awal tadi, itu harus ada dasar mengapa 50 sekian gram sampai ini kucing ini baru dibilanginnya dan naik. Itu bisa dikembangkan begini Pak Boy. Dalam bayangan saya kan, kalau sistem itu benar-benar ingin cerdas, mungkin saja si yang mau makan itu ditimbang juga. Ya. Jadi untuk identifikasi awalnya kan, jadi ketika dia deteksi berat badan kucing itu segini, maka nanti algoritmanya akan main, oh sekian yang cocok untuk disediakan untuk itu. Wah, kalau begitu itu cerdas itu. Nah, jadi kalau berat kucingmu berapa kilo yang kamu jadikan objek di penelitian ini? Berapa kilo ya Pak, ada menimbang juga. Kenapa kucing sampai dewasa sudah? Memang setiap hewan itu berbeda. Satu, tadi hewannya tidak didefinisikan. Kedua, data tentang hewan itu sendiri dan kebutuhan makannya juga kamu tidak ada kan? Iya ya. Itu beda-beda soalnya. Nah, kemudian masukan yang bagus tadi kan dari Pak Bahar itu super, malah jadi sama hanya ditimbang bisa dijual itu Pak Boy kalau begitu tuh. Wah, ada ajang-ajang karya ilmiah, wah itu bisa disajikan itu. nggak mengembang. Ya, tempat makan ditimbang dulunya. Lalu kemudian algoritmanya akan bekerja sesuai dengan keilmuan. Kalau kucing itu beratnya segini, maka dia perlu berapa makan. Kalau beratnya seperti ini, dia perlu makan berapa. Nah, teorinya jadi main. Jadi lain. Ya, itu betul. Itu saran-saran yang seperti itu bisa diajukan untuk jadi dasar. Misalnya kalau ada yang meneliti lagi, mungkin dia fokus ke situ. Dia akan menggunakan penelitian Anda ini, tapi dia fokus melanjutkannya pada sisi itu tadi, menimbang objek yang akan makan itu. Jadi akhirnya penelitian itu tidak berhenti, dia akan terus jalan, disempurnakan. Nah, itu tadi bagus sekali. Kemudian tadi yang status pakan itu tadi saya lihat jelas di laporan ada menipis dan status pakannya menipis sama apa tadi satu lagi? Yang mana Pak? Stok pakan nggak Pak? Menipis dan apa? Statusnya ada dua tadi kalau nggak salah. Menipis sama tercukupi kalau nggak salah ya. Itu takarannya apa itu? saya lihat tadi ada status itu. Jadi itu saya juga jadi bingung juga status pakan. Itu status pakan yang di dalam kotak makan yang besar itu kan ya. Ini yang tempat suplai pakan. Nah, statusnya memang cuma ada dua itu ya. Menipis dan tercukupi ya, Pri. ya, takarannya. Jadi Pak, untuk
stok tempat pakan apabila sensor mendeteksi misalnya sisa pakan itu sisa sedikit, misalnya sisa 19 atau 20 cm ke bawah, maka buzzer akan berbunyi, Pak. Oh, tinggi berarti yang dia deteksi ya. Tinggi ya, Pak, makan kucingnya. Lu bisa diambil patokan seperti itu ya. Jangan-jangan nanti makanan Volume kan ini. ya nggak datar dia. Karena ini kan bukan cairan, Apri. Ya, volume. Dan di sini Karena di awal tadi kan tempat stok makannya kan 500 gram tuh yang saya baca kan ya. Kenapa tidak ikut gram juga berat? Pak. Tapi memang kalau kamu memakai berat ini otomatis berubahnya banyak karena nggak pakai sensor ultrasonik lagi ya kan Pak Budi ya. Nah itu banyak gimana nanti bagusnya itu loh. Itu apa? Karena nanti untuk stoknya itu tercukupi dan menipis. Biasanya kalau status itu minimal ada 3 loh, Apri. No, cukup. tengah-tengah itu apa? Tuh habis tuh apa gitu loh. Ya, bukan cuma 2. Tapi kan nanti itu coba nanti dicarikan solusinya seperti apa. Tapi saya juga tidak memaksa bahwa di alatnya juga menjadi berat ya. Sensornya diubah menjadi sensor berat enggak, karena ini akan merubah keseluruhan dari alat ya. Yang enggak selesai nanti. Mungkin nanti gimana misalnya dijadikan di sekarang ya Pak Budi, bisa ya Pak Budi ya. Itu aja. Yang penting tidak akan memberatkan gitu. Dan menunjukkan mungkin lebih baik seperti apa. Karena dari awal kita bicaranya berat. Tinggi ya, volume ya, tinggi ya. Konversi. Ya, sebenarnya bisa saja. Kalau menurut saya bisa saja begitu. Cuma nanti kan dari sisi keilmuannya mesti harus tepat konversinya itu. Nah, sekarang nanti itu mungkin saja itu akan menjadi satu pengujian tersendiri itu untuk seberapa akurat tingkat konversinya dari volume ke tadi itu tinggi. Nanti itu banyak hal itu berpengaruh, luas, kemudian kepadatan makanan, itu nanti bisa jadi malah tambah rumit itu. Iya. Beda bentuknya, Pak. Tinggi. Tinggi, Pak. Ya. Nah itu Apri, saya setuju dengan Pak Budi. Itu harus sekaligus jadi batasan itu kan, jadi tidak melebar kemana-mana. Gimana kalau pakannya merek Velebay, merek kan beda. Belum lagi nanti gimana kalau makanannya makanan basah? Itu ya benar, itu akan konversi dari volume ke bentuk tinggi itu gimana hitung-hitungannya? Itu bertambah terus ya.
Mungkin itu keterbatasan waktu, padahal menarik banget ini yang kamu menarik, karena tadi ada sisi komersialnya juga dari kata Pak Bahar. Kembangkan. Ya. Makanya saya katakan nanti gini, kan sekarang kan semakin ke depan itu teman-teman mahasiswa itu akan semakin sulit untuk menemukan area-area riset baru. Jadi kita hanya berharap bagaimana mengembangkan riset-riset yang ada saat ini. Jadi akan lebih bagus kalau di bagian akhir itu nanti sajikanlah banyak hal mengenai keterbatasan dari penelitian itu. Keterbatasan-keterbatasan itu yang menjadi area baru nanti untuk teman-teman yang lain melanjutkan itu, supaya tidak lagi pusing untuk mencari tema-tema baru. Tidak usah khawatir untuk menyajikan sebanyak-banyaknya di mana letak keterbatasan-keterbatasannya yang kira-kira itu belum semestinya ada tetapi belum sempat kita jangkau. Tuh. Sehingga nanti semakin ke depan itu semakin sempurna dan itu bisa dipatenkan ketika sudah berada pada tahapan-tahapan yang cukup bagus itu, cukup cerdas. Ya, setuju, Pak. Nah itu, Apri, bagus sekali. Iya, Pak. Tentang banyak-banyaknya dan itu diungkapkan saja. Dan sekaligus membantu nanti kalau ada kelasnya mungkin Pak Budi ya yang mau tugas akhir itu nggak repot, tinggal melihat keterbatasan hasil penelitian ya, jadi bisa mengembangkan. Baik, Apri, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di keterbatasan waktu. Nanti saya buatkan di acara kitanya ya. Tapi insya Allah nggak banyak. Saya kembalikan Pak Budi, terima kasih waktunya. Iya, Pak. Iya. 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 Ya, Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak Bahar, Bapak Boy, sudah menguji saya, dan juga pembimbing saya, Bapak Budi Rahmani. Mungkin saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Selamat. Sehat-sehat, Pak Pian. Kamu juga, Apri. Iya.